Media asing soroti Indonesia diam-diam bangkit menjadi negara industri militer walau kelihatannya cuma belanja alutsista. Dikutip dari zonajakarta.com, Indonesia dianggap melakukan pesta belanja alutsista secara besar-besaran. Titik pembelian besar-besaran ini paling kentara terlihat pada Februari 2022. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani perjanjian dengan Prancis untuk membeli 42 jet tempur Dassault Rafale dan 2 kapal selam kelas Korpen. Alasan untuk melakukan modernisasi sudah jelas dan semakin kuat pada tahun 2021 ketika kapal selam berusia 40 tahun KRI Nanggala 402 tenggelam setelah mengalami kegagalan mekanis. Hal ini juga terjadi setelah serangkaian kecelakaan pesawat militer. Indonesia telah menderita kekurangan sistem persenjataan modern sejak akhir tahun 1990-an karena kombinasi krisis moneter dan embargo senjata yang diberlakukan karena pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur. Dengan meningkatnya serbuan kapal asing ke zona ekonomi eksklusif dan meningkatnya kasus penangkapan ikan ilegal, pembajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia, Indonesia sangat membutuhkan peralatan pertahanan yang handal dengan daya tangkal yang cukup untuk melindungi wilayahnya. Rafale yang memiliki sistem radar yang dapat mengawasi radius 100 km memberikan jangkauan lebih jauh dibanding dengan batas F-16 Indonesia saat ini. Namun keputusan Indonesia untuk melakukan pembelian dari berbagai negara memiliki kekurangan. Biaya tambahan dan penundaan pengembangan fasilitas pelatihan personel, pengadaan suku cadang dan perawatan tidak dapat diabaikan. Setiap pesawat memiliki kebutuhan yang berbeda untuk semua ini. Namun Indonesia menganggap bahwa tantangan ini lebih besar daripada manfaat platform pertahanan yang luas dalam melawan kemungkinan embargo di masa mendatang. Namun Indonesia disebut juga berencana menjadi negara yang mampu membangun peralatan militernya secara mandiri. Hal ini disoroti oleh media internasional ThePaper.cn yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah menunjuk produsen peralatan elektronik milik negara Land Industri sebagai perusahaan induk industri pertahanan Indonesia. Juga bertanggung jawab mengawasi 4 badan usaha milik negara lainnya di industri terkait, yaitu Perusahaan Galangan Kapal Indonesia, Perusahaan Pertahanan Indonesia, Produsen Pesawat Terbang milik negara Indonesia, Dirgantara Indonesia, dan negara produsen bahan peledak PT Dahana. Menurut situs tersebut, industri pertahanan Indonesia dan program strategisnya harus dijadikan sebagai batu loncatan bagi transformasi menjadi membangun industri pertahanan yang kuat dan modern. Presiden Jokowi berharap Indonesia mampu bersaing dengan produsen senjata asing dan mendapatkan pengakuan di pasar global.